Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, Rabb semesta alam yang telah memberikan begitu banyak nikmat, rahmat, serta karunia-Nya kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan para jamaah sekalian agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Sebagaimana firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita hadirkan selalu takwa kepada Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaganya dan membimbingnya menuju kebaikan untuk agama maupun dunianya. Takwa sendiri adalah seseorang beramal ketaatan pada Allah atas petunjuk dari Allah karena mengharap rahmatnya, dan ia meninggalkan maksiat atas petunjuk dari Allah karena takut akan siksanya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri pada Allah selain dengan menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunnah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in mimma iftaradtu 'alaihi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang aku cintai, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita saat ini hidup berdampingan satu sama lain, memandang ras, suku, budaya, bahkan agama. Ideologi-ideologi kaum kafir telah melesat penyebarannya, mengisi seluruh pemikiran orang-orang yang ada di belahan dunia ini, tak memandang umur, sekelompokan orang, bahkan agama. Pemikiran mereka mendominasi perubahan yang ada di dunia ini. Bidang politik, sosial, budaya, pendidikan, bahkan agama. Sampai-sampai mereka sekelompok orang besar yang duduk di kursi atas sana yang menakan jas dan dasi, mengambil hak orang lain yang entah keberadaannya juga, menistakan agama. Jilbab-jilbab dilarang, jenggot-jenggot dirasiskan. Orang yang mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah malah dianggap sebagai teroris dan wahabi. Sedangkan mereka yang mendoktrin ajaran Islam yang tidak jelas di mana dalilnya, diberi panggung di atas sana. Bukan cuma itu, orang-orang di atas sana yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan alim ulama sengaja mendekati mereka hanya untuk mendapati kenikmatan dunia, ketenaran, dan pengikut. Inilah yang terjadi pada saat ini, di mana kesadaran-kesadaran kalian wahai kaum mukmin, kalian bahkan tak sadar bahwa kalian sedang dipermainkan oleh orang yang tak pandai sholat, bahkan ia tak hafal zikir, dan untuk berwudu pun masih salah. Di mana kesadaran-kesadaran kalian wahai kaum mukmin, kembalilah kalian ke jalan yang lurus yang mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Generasi-generasi muda pada saat ini sungguh sangat bertolak belakang dengan generasi-generasi sebelumnya. Berbalik dari ketakwaan menuju kemaksiatan, berbalik dari kebaikan menuju keburukan, berbalik dari jamaah menuju perpecahan.
Pikiran mereka yang telah rusak, akhlak mereka yang tidak bisa lagi disebut sebagai etika melainkan durhaka. Ada mereka yang tidak bisa lagi mendengar ucapan orang lain, guru, orang tua, dan orang-orang yang di sekitarnya. Bahkan yang parahnya, akidah mereka yang rusak karena kemaksiatan dilakukan. Mulai dari perjudian, narkoba, diskotik, pergaulan bebas. Yang lebih parahnya lagi mereka berani melakukan pembunuhan dan aborsi. Hal-hal tersebut terjadi karena beberapa kemaksiatan yang dilakukan pada saat ini. Hal-hal tersebut terjadi karena beberapa orang yang bertanggung jawab tidak mau bertanggung jawab pada hal tersebut. Guru, orang tua, lembaga pendidikan, orang-orang yang bertanggung jawab pada hal tersebut malah mencontohkan keburukan itu sendiri. Seorang ayah yang membunuh istrinya, seorang guru yang melakukan pelecehan seksual kepada muridnya, seorang alim ulama yang menginjak-injak agamanya. Bahkan di antara mereka ada yang berani menjelek-jelekan agamanya sendiri untuk mendapatkan ketenaran. Inilah yang terjadi pada saat ini, wahai kaum mukmin. Kurangnya iman dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kibarkan bendera tauhid, wahai kaum mukmin. Harga diri kita sebagai kaum mukmin sedang diinjak-injak oleh mereka yang duduk di kursi pemerintah sana. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Status keberadaan kita sebagai muslim memanglah bisa disebut sebagai mayoritas. Akan tetapi kualitas, kuantitas, integritas ketakwaan umat muslim masih bisa dibilang sebagai minoritas. Inilah yang terjadi pada saat ini. Kurangnya ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibutuhkan pada saat ini ialah ketakwaan. Bertakwalah sebaik-baik takwa. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Tauhid dan takwa merupakan modal untuk hidup dalam ketenangan pada saat ini. Jika benar tauhid dan takwanya seorang mukmin, maka akan benar pula keislamannya. Orang yang bertauhid dan bertakwa, ia pasti akan selalu menyadari keberadaan dan pengawasan Allah. Ia pasti akan selalu mengimani Allah. Ia pasti akan selalu mengimani sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Allah Subhanahu wa taala yang maha esa, yang maha kuasa, yang maha agung. Akan tetapi yang terjadi pada saat ini, orang yang sendirinya mengaku beragama Islam, yang sendirinya mengaku ahlul ilm, orang yang kata menuntut ilmu sebagai bentuk jihad di jalan Allah, yang berdalil menjelaskan tentang haram dan halal suatu hukum, yang sering berpidato tentang agama Islamnya sendiri, yang sering membela agamanya sendiri, katanya malah seperti memakan omongan sendiri, melanggar syariat-syariat Islam, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang telah jelas buruk perangainya sebagai seorang mukmin. Kemaksiatan bagai kabar yang harus disebarluaskan, bagai penghargaan yang harus dibanggakan atas pencapaian kemaksiatannya, mencari perhatian dan pengakuan dari manusia. Kemaksiatan-kemaksiatan mereka umbar, bahkan mengatakan hal tersebut pantas dilakukan oleh seorang manusia. Lalu mereka berpaling dengan dalih mengatakan kulun nasihata. Standar keimanan dan ketakwaan mereka pun tidak mencerminkan hakikat seorang mukmin. Perangainya, perbuatan dan etika, menghabiskan waktu dengan bermain-main tidak jelas dengan dalih masih muda. Ucapan orang tua yang tidak lagi menjadi panggilan yang harus ditunaikan. Untuk sholat pun mereka masih lalai dan malas-malasan. Tayangan yang menjadi tontonan mereka pun merusak moralitas keimanan dan ketakwaan mereka. Inilah yang terjadi pada saat ini, di mana kesadaran-kesadaran kalian, wahai kaum mukmin, inikah hakikat seorang mukmin? Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap muslim dalam hidupnya harus selalu menasihati diri sendiri dan melawan nafsunya untuk selalu tetap dalam kebaikan, baik dalam tutur kata, perbuatan, ataupun perangai, sekaligus menjauhkan diri dari setiap yang buruk lagi keji. Sebab kemenangan hamba tidak lain ada pada hal-hal yang baik dan kebinasaannya ada pada hal-hal yang keji. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan kita sebagai manusia masihlah begitu panjang. Setelah menempuh kehidupan di dunia ini, kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Kehidupan kita di dunia ini begitu sempit, tak terasa hari per hari berlalu gitu saja. Lantas, apakah kita akan melewatkan hari begitu saja? Kehidupan kita di dunia ini hanyalah semata untuk mencari bekal untuk menuju perjalanan selanjutnya. Perjalanan panjang yang akan ditempuh nanti, bekal yang bisa membawa kita dalam perjalanan tersebut. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Persiapkanlah ketakwaan untuk hari kiamat, karena sudah jadi kepastian bahwa orang yang bersafar di dunia mesti memiliki bekal. Musafir tersebut membutuhkan makanan, minuman, dan kendaraan. Sama halnya dengan safar dunia menuju akhirat juga butuh bekal. Bekalnya adalah dengan ketakwaan pada Allah, amal taat dan menjauhi berbagai larangannya. Bekal ini tentu lebih utama dari bekal saat safar di dunia. Bekal dunia tadi hanya memenuhi keinginan jiwa dan nafsu syahwat, sedangkan bekal akhirat akan mengantarkan pada kehidupan abadi di akhirat. Dan juga Allah akan memberikan balasan bagi hambanya yang bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan, menjanjikan kemenangan bagi hambanya yang selalu bertakwa kepadanya.
Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita memupuk iman dan takwa kepada Allah dengan selalu berpegang teguh dengan agamanya. Marilah kita memupuk iman dan takwa dengan berpegang teguh dengan agama ini. Marilah kita memupuk iman dan takwa dengan memegang teguh agama ini. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan taat kepadanya dan menjauhi syirik dan pelakunya. Islam adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, tidak hanya sekedar mengaku-ngaku saja, tidak hanya sekedar identitas belaka. Oleh karena itu, sudah semestinya kita berpegang teguh dengan agamanya ini dan mengamalkan syariat-syariatnya. Inilah agama yang menyatukan semua umat di bawah panji-panjinya, sehingga mereka semua bersaudara di belahan bumi manapun mereka berada. Karena itulah Allah mengingatkan kepada umat manusia agar selalu berpegang teguh dengan agamanya ini sampai nafas terakhir. Karena itu adalah kunci kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bertakwa tidak hanya mentaati apa-apa yang diperintahkan Allah, melakukan amalan-amalan baik yang dicintainya, akan tetapi ketakwaan pula dengan menjauhi segala larangannya, menjauhi segala yang dibencinya, meninggalkan semua kemaksiatan. Setiap hari tidak bosan-bosannya kita melakukan maksiat. Aurat terus diumbar tanpa pernah sadar untuk mengenakan pakaian dan menutup aurat yang sempurna. Sholat 5 waktu yang sudah diketahui wajibnya seringkali ditinggalkan tanpa pernah ada rasa bersalah, padahal meninggalkannya termasuk dosa besar yang lebih besar dari dosa zina. Saudara muslim jadi incaran untuk dijadikan bahan gunjingan alias gibah, padahal sebagaimana daging saudaranya haram dimakan, begitu pula dengan kehormatannya haram untuk dijelek-jelekan di saat ia tidak mengetahuinya. Gambar porno jadi bahan tontonan setiap kali browsing di dunia maya. Bukan hanya itu, yang lebih parah, banyak di luar sana yang selalu jadi budak dunia, sehingga ramalan primbon tidak bisa dilepas, ngalah berkah di kubur-kubur wali atau habib jadi rutinitas, dan jimat sebagai penglaris dan pemikat untuk mudah dapatkan dunia. Hati ini pun tak pernah kunjung sadar, tidak bosan-bosannya maksiat terus diterjang, detik demi detik di saat pergantian malam dan siang. Padahal pengaruh maksiat pada hati sungguh amat luar biasa, bahkan bisa memadamkan cahaya hati. Inilah yang patut direnungkan saat ini. Inilah di antara dampak bahaya maksiat bagi hati. Setiap maksiat membuat hati tertutup noda hitam dan kelama-kelamaan hati tersebut jadi tertutup. Jika hati itu sudah tertutup, sungguh sangat tidak mungkin ia mampu menerima seberkas cahaya kebenaran. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, jika hati sudah semakin gelap, sungguh sangat tidak mungkin ia mampu menerima petunjuk kebenaran. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Barangkali di antara kita masih banyak yang terjerumus pada kemaksiatan-kemaksiatan, terjerumus pada ajakan setan yang telah jelas-jelas bahwa ajakan itu sangatlah buruk, menurunkan kualitas keimanan dan ketakwaan pada Allah, menghilangkan cahaya petunjuk dalam hati setiap muslim. Perbanyaklah taubat dan istighfar, itulah yang akan menghilangkan gelapnya hati dan buat hati semakin bercahaya, sehingga mudah menerima petunjuk kebenaran. Bertaubatlah atas segala hal buruk yang telah dibuat. Kembalilah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitina wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.